Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi pada hari ini, datang di hadirat Tuhan yang Maha Kudus untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Let's pray. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri, di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami untuk menjadi gembala kami yang akan menggembalai kami, untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin setiap langkah kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu Bapa, dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami, umat manusia. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih untuk waktu dan kesempatan pada hari ini yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau pakai sebaik-baiknya Bapa setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan Bapa, untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, kami mau serahkan kebaktian missions pada hari ini, dari awal hingga akhir Bapa, hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta dan bersemayam Bapa, dan Tuhanlah yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Tutup bungkus Bapa kebaktian mission pada hari ini dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Pagari dengan pasukan malaikat-Mu Bapa, baik di luar, di dalam, dan di setiap ruangan. Dan terlebih-lebih lagi Tuhan, kuduskan, bersihkan hati dan pikiran kami, agar kami boleh melayani Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan semua Bapa hanya di dalam tangan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama. Nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan
jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
sembah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Tuhanlah gembalaku, sekalipun dalam lembah kegelapan, tangan-Mu Tuhan menyertaiku, Tuhan besertaku dalam kekelaman, Engkau selalu menolongku, Tuhan gembalaku. Haleluya, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih Bapa. Benar Bapa bahwa Engkaulah gembala kami Bapa. Engkaulah yang akan mengembalai kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Engkau di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Hari-hariku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hariku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamat.
Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Amin. Haleluya. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah-Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala mesta. Allah-Ku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara.
atas segala-galanya Bapa. Dan hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong kami Bapa, dan melepaskan kami Bapa dari situasi yang ada saat ini Bapa. Haleluya Bapa. Kami mau serahkan Bapa pemberitaan kebenaran firman-Mu Bapa. Hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu Bapa, agar hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu menurut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus Bapa jam-jam pemberitaan firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Penuhi dengan hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi pada hari ini, datang di hadirat Tuhan, di rumah Tuhan, untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin, puji Tuhan. Luar biasa, saudara. Hari-hari ini situasi di muka bumi ini sudah tidak menyenangkan lagi. Begitu banyak kejadian-kejadian yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan. Ya, jadi itu yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Jadi gunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Di dalam Efesus pasal yang kelima di situ dikatakan ya, gunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi biarlah kita semua mau mempersiapkan diri kita untuk berjaga-jaga di dalam doa dan tetap waspada. Di dalam keadaan apapun, di dalam situasi apapun, kita semua harus tetap waspada dan berjaga-jaga di dalam doa. Karena itu adalah pesan Tuhan. Ya, itu adalah perintah Tuhan, pesan Tuhan yang harus kita ingat dan harus kita renungkan siang dan malam. Amin. Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan yang harus direnungkan siang dan malam. Amin, puji Tuhan. Hari ini saudara, kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Perikop hari ini yaitu Injil ya. Hanya satu Injil. Hanya satu Injil, kebenaran firman Tuhan hari ini yang kita akan pelajari sama-sama ya. Perikopnya yaitu hanya satu Injil. Jadi Tuhan katakan ya, lewat Rasul Paulus bahwa hanya satu Injil. Jadi tidak ada Injil lain, hanya satu. Jadi kita harus belajar sama-sama pada hari ini bagaimana Tuhan Yesus memakai hambanya, Rasul Paulus yang sudah dipakai untuk memberitakan mengenai Injil yang benar ya. Jadi sama-sama kita belajar pada hari ini, dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya pada hari ini. Jadi hari ini diambil dari kitab hari ini, diambil dari Galatia. Galatia pasalnya yang pertama dan ayat yang ke-6, dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Jadi Galatia pasalnya yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Jadi kita sama-sama mau bacakan sama-sama kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Oke, Galatia 1 ayat 6 sampai 12 dari perikop hanya satu Injil. Ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu,
terkutuklah dia. Ayat 9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ayat 10, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ayat 11, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Ayat 12, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Amin. Sekian firman Tuhan. Haleluya. Kita akan bacakan lagi dari ayat yang ke-6. Ayat 6, baca lagi. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Aku heran bahwa kamu begitu lekas, begitu cepat berbalik daripada dia. Jadi ini di ayat yang ke-6 ya, di situ dikatakan aku heran. Jadi Rasul Paulus ini berkata, aku heran, jadi dia begitu heran bahwa kamu itu, dia katakan ya, begitu cepat berbalik ya, berbalik dari kebenaran itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Bacakan terus lagi yang ke-6. Yang ke-6, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, yang oleh kasih karunia Kristus ya, telah memanggil kamu, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu ya, di situ dan dikatakan mengikuti suatu Injil lain. Dan mengikuti suatu Injil lain. Jadi di ayat yang ke-6 dikatakan ya, jadi begitu cepat kamu ya, maksudnya dia katakan bahwa begitu cepat kita berbalik ya dari kebenaran itu, kebenaran Injil. Artinya hanya satu Injil, itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, bahwa begitu banyak orang yang begitu cepat berbalik dari kebenaran itu. Artinya mereka mendengarkan pengajaran-pengajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan satu Injil ini. Jadi mereka mendengarkan pemberitaan-pemberitaan tentang Injil lain. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Lalu begitu cepat mereka berbalik, artinya mereka tidak menyelidiki, mereka tidak selidiki kebenaran itu ya, bahwa harus dicek, diselidiki kebenaran itu. Jangan kita harus menerima pengajaran itu dengan secara tiba-tiba kita mengambil dan kita percaya, lalu kita meninggalkan kepercayaan kita yang pertama. Itu yang dimaksudkan. Teruskan lagi. Injil ayat 7, yang sebenarnya bukan Injil. Yang sebenarnya bukan Injil. Jadi di situ dikatakan, jadi dari ayat yang ke-6 sampai ke-7 itu yang sebenarnya bukan Injil. Jadi itu benar apa yang dikatakan Rasul Paulus ya. Jadi begitu cepat manusia berbalik dari kebenaran itu. Mereka mendengarkan pengajaran yang tidak benar ya, bahwa bukan Injil yang benar, di situ dikatakan. Jadi begitu banyak manusia yang melakukan hal-hal yang demikian. Teruskan lagi ke ayat yang ke-8. Hanya ada yang 7. Oh, masih 7. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Hanya ada orang yang mau mengacaukan kamu. Teruskan lagi. Dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Di situ dikatakan, kita bacakan lagi. Teruskan itu. Yang sebenarnya bukan Injil. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Jadi dan ada orang yang mengacaukan, artinya dikatakan oleh Rasul Paulus ya, bahwa ada orang yang mau mengacaukan kamu atau mengacaukan kita ya, dengan pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar ya tentang Injil, satu-satu Injil ini ya. Lalu terus, yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus.
yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi mereka bermaksud untuk memutarbalikkan ya kebenaran Injil itu, yaitu hanya satu Injil itu adalah kebenaran Injil, tentang Injil itu. Dan ada orang yang mau mengacaukan, orang yang bermaksud untuk memutarbalikkan kebenaran Injil, kebenaran firman Tuhan, apa yang sudah kita dengar dan kita pelajari. Ada orang yang mau mengacaukan dan memutarbalikkan kebenaran itu. Teruskan lagi ke ayat yang ke-8. Ayat 8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga, Tetapi sekalipun kami ya, atau seorang malaikat dari surga tetapi sekalipun kami atau seorang pun malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. terkutuklah dia. Di situ di ayat yang ke-8 dikatakan, kita mau bacakan lagi ayat yang ke-8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda Ulang dengan lagi. Injil, Ulang lagi, kita harus berhenti dulu sampai dicoba baca lagi. tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, yang telah memberitakan Injil ya terus kepadamu, terkutuklah dia. Jadi di situ dikatakan ya, terkutuklah setiap orang yang mau memberitakan Injil yang tidak benar. Artinya ya, bagi mereka yang mau memberitakan atau memutarbalikkan ketidakbenaran itu, maka terkutuklah mereka, karena mereka memutarbalikkan Injil yang benar. Artinya Rasul Paulus katakan mereka mau mengajar firman Tuhan itu dengan memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan tentang Injil itu, yaitu satu-satunya Injil, kebenaran yang harus kita pelajari, yang harus kita percaya dan dengar dan memahami dengan benar. Jadi di situ dikatakan ya bahwa satu-satunya Injil ya, mereka mau memutarbalikkan kebenaran Injil itu. Bacakan lagi di bagian terakhir ayat 8. 8 bagian terakhir ya. Yang bagian terakhir nggak ada tekak. Yang dari ulang lagi. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ya, jadi maksudnya siapapun dia, walaupun dia malaikat atau dari surga ataupun manusia dari antara kami, artinya yang memberitakan ya, memberitakan kebenaran itu atau memutarbalikkan kebenaran itu, maka mereka dikatakan di situ terkutuklah mereka. Jadi itu adalah perkataan yang keras dari Rasul Paulus ya, bahwa terkutuklah setiap orang yang mau memutarbalikkan kebenaran Injil, memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, siapapun dia. Jadi kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-9. Ayat 9, seperti yang telah kami katakan dahulu, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, di situ dikatakan, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami terima, yang berbeda dengan apa yang telah kami terima, terkutuklah dia. Terkutuklah dia. Jadi di situ diulangi lagi ya, dikatakan lagi di ayat yang ke-9 ya, diulangi lagi oleh Rasul Paulus ya. Jadi setiap orang yang mau memberitakan kebenaran firman itu dan memutarbalikkan kebenaran firman itu, maka terkutuklah dia. Jadi Injil yang benar yang harus diberitakan ya, bukan memutarbalikkan kebenaran Injil itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Maka dia pasti terkutuk ya, siapapun dia. Teruskan lagi Ayat 10, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia? Jadi bagaimanakah sekarang?
Adakah ku cari kesukaan manusia? Rasul Paulus katakan. Jadi bagaimana sekarang? Apakah aku masih mencari kesukaan manusia terus? Atau kesukaan Allah? Atau kesukaan Allah? Ya, di situ dikatakan, ya, dia katakan apakah aku masih mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Terus? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Jadi maksud Rasul Paulus, adakah Rasul Paulus mau berkenan, mencari berkenan kepada manusia? Terus? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, sekiranya aku masih mencoba mencari untuk berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi Rasul Paulus katakan tentang dirinya, artinya kalau dia masih mau mencari kesukaan manusia atau masih mau mencari segala sesuatu itu dan menyenangkan manusia, maka dia bukanlah hamba Kristus, atau dia hanya mementingkan kehendaknya sendiri. Itu artinya dia bukanlah hamba Kristus, ya, karena yang paling penting di sini kita harus menyukai hati Allah. Artinya kita harus berkenan kepada Allah. Apa yang kita ajarkan, apa yang kita pelajari itu semua harus berkenan kepada Allah. Jadi bukan kepada manusia atau menyukakan manusia, tetapi menyukakan Tuhan, menyukakan hati Allah dan menyenangkan hati Allah. Teruskan lagi. Ayat 11, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu, bukanlah Injil manusia. Jadi dikatakan di situ di ayat yang ke-11, ya, apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus bukanlah Injil manusia, dia katakan, ya. Jadi kita bacakan lagi ayat yang ke-11. Sebab aku menegaskan kepadamu. Jadi ini Rasul Paulus katakan dia sedang menegaskan kepada kita, saudara-saudaraku, ya, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Jadi sudah ditekankan oleh Rasul Paulus bahwa Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus bukan Injil manusia, ya. Jadi dia sudah menjelaskan, dia sudah menegaskan di ayat yang ke-11 agar kita semua mengerti dan memahami dengan benar, ya, karena dia sudah menegaskan kepada kita bahwa apa yang dia beritakan bukanlah Injil manusia. Teruskan lagi. Ayat 12, karena aku bukan menerimanya dari manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dia katakannya. Dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku. Jadi di ayat yang ke-12 dia katakan, bacakan lagi ayat yang ke-12. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Jadi Rasul Paulus katakan dia tidak menerima pemberitaan Injil itu dari manusia, ya. Jadi dia tidak menerima dari manusia. Terus, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku. Dia. Artinya bukan manusia yang mengajarkan kepada Rasul Paulus, dan dia tidak menerima itu dari manusia. Jadi dikatakan di ayat yang ke-12, artinya Rasul Paulus mau menekankan kepada kita, mau mengajar kita bahwa jangan kita sampai berbalik kepada Injil yang benar itu. Artinya hanya satu Injil itu, yaitu satu-satunya kebenaran, yaitu Injil Kristus yang sudah diberitakan oleh Rasul Paulus, bahwa itu adalah satu-satu kebenaran Injil. Jadi dia mau memberikan kita ketegasan atau mau memberikan kita pengajaran bahwa tekanan untuk kita untuk tetap berdiri teguh dengan iman kita kepada satu Injil ini, yaitu Injil Kristus. Ya, jadi dia katakan kita harus tetap berdiri teguh dengan kebenaran firman ini, dengan Injil yang benar, satu-satunya Injil yang sudah diterima oleh Rasul Paulus dari Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kepada dia. Dia katakan di ayat yang ke-12, bukan manusia yang mengajarkannya kepada dia, tetapi Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada dia. Oleh sebab itu, dia mau memberikan kita kebenaran itu, bahwa
Injil yang benar hanya satu Injil ini, yaitu Injil yang datang dari Tuhan Yesus. Ya, Injil yang benar hanya satu Injil yang benar, yaitu Injil yang datang dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang sudah menjadi manusia, Dia yang sudah datang ke dunia menjadi manusia, ya, dan mati untuk manusia, untuk menebus dosa-dosa manusia. Itulah yang dikatakan Injil, hanya satu Injil ini, karena Tuhan Yesuslah satu-satunya Injil itu. Dia adalah satu-satunya kebenaran Injil itu, ya. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Jadi biarlah kita semua boleh belajar dan memahami dengan benar bahwa jangan sampai kita berbalik atau begitu cepat berbalik dengan pengajaran-pengajaran sesat di luar sana tentang Injil yang benar, yaitu satu-satunya Injil yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Biarlah kita semua tetap berjalan menurut firman-Nya dan tetap berdiri teguh dengan kebenaran Injil ini, ya. Jadi jangan sampai ada orang yang mau menyesatkan kita, lalu kita begitu cepat berbalik dan meninggalkan Tuhan Yesus. Itu yang diartikan di dalam Injil ini. Jadi begitu banyak orang sekarang yang berbalik dari kebenaran Injil itu, ya, karena mereka tidak memiliki fondasi yang kuat. Mereka tidak memiliki iman yang teguh di dalam Injil Kristus itu. Oleh sebab itu kita harus tetap menyelidiki kebenaran firman itu. Kita harus tetap pelajari dan memahami dengan benar kebenaran Injil itu, agar kita tidak diombang-ambingkan atau tidak disesatkan oleh pengajar-pengajar yang tidak benar atau pengajar-pengajar sesat di luar sana. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh mengajar kita semua dan boleh memberkati kita semua, bagaimana Rasul Paulus yang sudah diberikan anugerah oleh Tuhan Yesus untuk menerima kebenaran Injil ini, untuk diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus tentang Injil ini, artinya tentang satu Injil yang benar ini, yaitu Injil Kristus. Jadi Rasul Paulus begitu merasakan dia sangat beruntung karena dia sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi hamba-Nya, untuk memberitakan satu-satunya Injil, yaitu kebenaran Injil, kebenaran firman Tuhan yang sudah diberitahukan kepada Rasul Paulus oleh Tuhan Yesus, dan dia sudah diangkat untuk menjadi hamba Tuhan Yesus. Dia diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitahukan kepada dunia tentang satu-satunya Injil Kristus. Oleh sebab itu, saudara dan saya harus berhati-hati dan waspada, jangan sampai kita disesatkan oleh pengajaran-pengajaran Injil di luar sana yang tidak benar. Ya, jadi itu yang dimaksudkan Rasul Paulus. Jangan sampai kita semua disesatkan oleh pengajar-pengajar Injil yang tidak benar di luar sana. Biarlah kita semua tetap berdiri teguh bersama Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Dia menyertai kita, dan Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran itu. Oleh sebab itu kita harus tetap berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama kebenaran firman-Nya, agar kita tetap dikuatkan dan diberikan fondasi yang kuat. Karena kita tetap merenungkan setiap firman Tuhan itu siang dan malam, dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Oleh sebab itu kita memiliki fondasi yang kuat, dan tidak akan ada orang yang dapat menggoyahkan setiap iman yang sudah dibentuk oleh fondasi yang kuat. Amin, puji Tuhan. Luar biasa. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita semua dan juga boleh menolong dan memimpin kita semua untuk berjalan kepada kebenaran Injil itu dan kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus lewat Rasul Paulus. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Haleluya, amin. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini dan juga setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini. Kami mau serahkan Tuhan kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada hari ini, yaitu pemberitaan tentang satu Injil yang hanya datang dari Tuhan, yaitu Injil satu-satunya, yaitu Injil Kristus yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus lewat hamba-Mu, Rasul Paulus. Bapa, terima kasih Bapa, biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu Bapa, dan Tuhan yang terus kuduskan dan sempurnakan, mendengarkan dan mempelajari dan memahami kebenaran firman Tuhan ini dengan pertolongan Tuhan untuk memimpin kami kepada seluruh kebenaran itu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu, karena Tuhanlah jawaban bagi setiap pokok doa kami. Kami serahkan juga Bapa terus situasi yang ada di muka bumi ini. Biarlah tangan Tuhan yang terus menolong dan campur tangan, dan Tuhan yang mengendalikan segala sesuatunya Bapa, karena Engkaulah yang berkuasa di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, serahkan juga Missions and Prayer House. Tangan Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu yang sudah berjerih payah. Terima kasih Bapa untuk setiap pimpinan Tuhan, waktu dan kesempatan yang masih diberikan oleh Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi pegangan hidup kami. Engkaulah harapan jiwa kami Bapa, dan juga Tuhanlah yang dapat kami andalkan. Kami hanya dapat berserah kepadamu dan berlindung di bawah kepak sayap-Mu Bapa, karena hanya Tuhan satu-satunya keselamatan, dan hanya Tuhan satu-satunya Bapa yang dapat melepaskan kami dan menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan semua Bapa hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami semua Bapa. Serahkan terus Bapa hamba-hamba-Mu Bapa ke dalam tangan-Mu, gereja-gereja Tuhan. Biarlah Tuhan yang membawa semua gereja-gereja-Mu untuk bertobat dan menerima keselamatan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan terus setiap hamba-hamba-Mu yang jatuh di dalam dosa. Tuhan bawa mereka kembali, bangkitkan mereka Bapa, dan Tuhan bawa mereka untuk bertobat, agar mereka boleh melayani kembali, untuk melayani Tuhan Bapa sampai Engkau kembali. Ajar kami untuk tetap berjaga-jaga di dalam doa dan waspada di dalam situasi apapun Bapa. Kami percaya Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Biarlah tangan Tuhan yang terus menolong setiap orang yang berseru memohon pertolongan-Mu. Bapa, kami mau serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu Bapa, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah sampai kepada akhir pemberitaan, kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan angkat pujian. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name.
praise your name, oh Lord. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sampai berjumpa pada waktu yang akan datang. Stay safe, stay blessed, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.